Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada materi pembelajaran ekonomi SMA kelas 11, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Terkait dengan pembelajaran hari ini, apakah kita pernah mendengar istilah APBN? Apa itu APBN? Fungsi dan tujuannya apa? Dari mana saja pendapatan negara bisa diperoleh? Apa saja jenis pengeluaran negara? Dan bagaimana mekanisme penyusunan APBN itu sendiri? Pada pertemuan ini, kita akan bahas bersama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berlaku untuk jangka waktu 1 tahun yang mana dimulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Dengan jangka waktu yang hanya 1 tahun tersebut menyebabkan adanya perubahan anggaran setiap 1 tahun sekali. Penyusunan APBN fungsinya diantara lain adalah sebagai fungsi otorisasi, sebagai fungsi perencanaan, sebagai fungsi pengawasan, sebagai fungsi alokasi, sebagai fungsi distribusi, dan sebagai fungsi stabilisasi. Sebagai fungsi otorisasi, APBN yang disusun digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan pendapatan dan pengeluaran pada tahun yang bersangkutan. Sebagai fungsi perencanaan, APBN dibuat untuk merencanakan suatu kegiatan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun fungsi APBN dalam hal pengawasan, APBN disusun sebagai pedoman untuk menilai apakah kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat telah sesuai dengan anggaran yang telah dibuat. Sedangkan fungsinya sebagai fungsi alokasi, APBN dapat dialokasikan oleh pemerintah pusat yang mana hal ini bisa digunakan untuk pembangunan di berbagai macam sektor pembangunan. Dalam hal distribusi, APBN hendaknya didistribusikan untuk kepentingan umum, dana subsidi, dan dana pensiun. Dan dalam hal sebagai fungsi stabilisasi, APBN berfungsi sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran negara dapat berjalan secara teratur sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan daripada penyusunan anggaran pendapatan belanja negara adalah sebagai rencana kerja pemerintah pusat dalam 1 tahun anggaran yang bersangkutan atau berjalan. Adapun sumber-sumber penerimaan negara yang dituangkan di dalam APBN sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa sumber penerimaan APBN itu berasal dari yang pertama adalah pajak, yang kedua dari penerimaan bukan pajak, dan yang ketiga adalah hibah. Dan jenis pengeluaran negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang pertama adalah belanja menurut organisasi, yang mana belanja ini merupakan belanja berdasarkan struktur organisasi kementerian atau lembaga seperti belanja daripada kementerian. Belanja yang kedua adalah belanja menurut fungsi. Belanja menurut fungsi merupakan belanja negara yang dikeluarkan berdasarkan fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga, misalnya Kementerian Pendidikan, Kesehatan, Pertahanan, dan lain-lain. Dan belanja yang ketiga adalah belanja menurut jenisnya, yang mana belanja menurut jenisnya ini terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer daerah. Dalam mekanisme penyusunan APBN, faktor yang dominan dalam proses penyusunan APBN itu sendiri, yang pertama adalah tujuan dan sasaran daripada penyusunan APBN itu sendiri. Yang kedua adalah ketersediaan sumber daya. Yang ketiga adalah jangka waktu.
Dan yang keempat adalah faktor-faktor lain yang mempengaruhi penyusunan APBN itu sendiri. Adapun pihak-pihak yang terlibat di dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja negara, yang pertama adalah Presiden mewakili daripada pihak eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili dari pihak legislatif. Siklus penyusunan anggaran terdiri atas 4 tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan anggaran. Pada tahap ini dilakukan penaksiran pengeluaran berdasarkan penerimaan yang ada. Jadi sebelum dilakukan penaksiran pengeluaran, perlu dibuat penaksiran penerimaan terlebih dahulu. Apabila penaksiran pengeluaran dan penerimaan dilakukan secara bersama-sama, akan menimbulkan suatu masalah, yaitu lebih besarnya pengeluaran daripada penerimaan. Penaksiran penerimaan dan pengeluaran ini sering disebut dengan istilah Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau RAPBN. Tahap yang kedua adalah tahap ratifikasi. Pada tahap ini, pimpinan lembaga eksekutif atau presiden untuk pemerintah pusat harus menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dan bantahan yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat berkaitan dengan rencana anggaran pendapatan belanja negara yang diajukan. Tahap yang ketiga adalah tahap pelaksanaan anggaran. Dalam tahap pelaksanaan anggaran, pimpinan lembaga eksekutif atau presiden harus menguasai sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Hal ini disebabkan karena presiden selaku manajer keuangan publik bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan dasar penyusunan anggaran periode berikutnya. Tahap yang keempat adalah tahap pelaporan dan evaluasi. Pada tahap ini, pimpinan lembaga eksekutif melaporkan hasil pelaksanaan anggaran kepada lembaga legislatif. Selain pelaporan, dalam tahap ini juga dilakukan evaluasi untuk memperbaiki anggaran tahun berikutnya. Berikut ini adalah siklus penyusunan APBN dalam bentuk bagan. Yang pertama adalah pemerintah pusat, dalam hal ini adalah pihak eksekutif, menyusun RAPBN dalam bentuk nota keuangan. Kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk disidangkan. Hasil sidang tersebut menghasilkan 2 keputusan. Yang pertama adalah apabila APBN tersebut diterima, maka akan dikembalikan kembali kepada pemerintah untuk dilaksanakan. Tetapi apabila itu ditolak, maka pemerintah menggunakan APBN pada tahun sebelumnya. Berikut ini beberapa pengaruh APBN dalam perekonomian di suatu negara. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara kita, yang mana ini maksudnya adalah dengan adanya APBN akan memudahkan kita mengetahui besarnya gross national product dari tahun ke tahun. Yang kedua adalah menjaga kestabilan peredaran uang yang ada di masyarakat. Yang ketiga, mendorong investasi masyarakat, karena hal ini disebabkan APBN yang disusun bertujuan untuk melakukan pembangunan di segala bidang, termasuk bidang ekonomi, khususnya industri dalam negeri. Dengan berkembangnya industri dalam negeri akan mendorong banyak investor menginvestasikan dananya. Yang keempat, memperluas lapangan pekerjaan. Ini merupakan kelanjutan dari poin ketiga tadi, bahwa dengan banyaknya investor yang menginvestasikan dananya pada industri dalam negeri, menyebabkan semakin majunya industri di negara kita. Majunya industri di negara kita akan banyak membutuhkan tenaga kerja untuk mendukungnya. Dan yang terakhir adalah untuk memperlancar distribusi pendapatan, yang mana ini dengan adanya anggaran pendapatan belanja negara, distribusi pendapatan untuk daerah satu dengan daerah lainnya dapat dikendalikan dengan baik. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Salam sehat, selamat pagi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.